Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahudin, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta dengan nomor induk mahasiswa 2532121241. Sekaligus sebagai guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 5 Kota Bekasi. Pada hari ini, 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 11 KA2 dengan model pembelajaran Problem Based Learning dengan pendekatan pembelajaran diferensiasi materi Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 tentang membiasakan berpikir kritis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, coba kita cek dulu kebersihan dan kerapiannya. Yo, dicek bajunya yang belum rapi, yang belum dimasukin, silakan dirapikan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Ya. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas siapa untuk menyiapkan berdoa? Silakan, Wibi. Sebelum kita belajar alhamdulillah kita berdoa dan berdoa doa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita lanjut, Bapak absen dulu. Ahmad Niptalu Rizki. Alhamdulillah, ya hari ini kebetulan ada teman kita yang dua orang yang sedang sakit. Mari bersama-sama kita doakan semoga teman kita diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan lekas sembuh. Sebelum kita bahas lebih lanjut pada materi, ya Bapak untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari bersama-sama kita menyanyikan ya lagu nasional Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Oke, terima kasih. Sila hadirin untuk duduk kembali. Terima kasih pada Nyi. Baik, selanjutnya kita akan melaksanakan pembiasaan kita, yaitu tadarus Al-Quran secara bersama-sama. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan tadarus Quran Surah At-Tin. Ya, nanti diawali dari Bapak dan diikuti secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Shadaqallahul. Alhamdulillah kita telah melaksanakan pembiasan kita yaitu tadarus pada pagi hari. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan berlipat ganda untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, masih ingat tidak? Minggu lalu kita membahas materi tentang apa? Dakwah. Coba Bapak pengen tahu di antara kalian nih, masih ingat tidak? Apa sih dakwah itu? Yuk, silakan Sabita. Dakwah adalah suatu kegiatan untuk menyerukan atau mengajak suatu umat di masyarakat dalam bentuk akidah dan ketaatan untuk menghindari kemungkaran Allah. Masya Allah, kita kasih aplaus untuk Sabita. Nah, jawabannya sangat luar biasa. Alhamdulillah, berarti daya ingat kita masih masih sempurna nih. Kita masih ingat pelajaran minggu lalu. Ya. Nah, selanjutnya ya kita akan membahas tentang berpikir kritis. Ya. Nah, cuma sebelum Bapak bahas lebih lanjut mengenai tentang berpikir kritis,
Ya, di sini ada pertanyaan awal nih. Ya, apakah kalian pernah membaca ya, memahami isi kandungan Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191? Oke, silakan Wibi. Saya pernah baca, tapi saya belum tahu betul Pak tentang kandungannya. Oke, ya Wibi pernah membaca tapi belum mengetahui tentang isi kandungannya. Baik, ya nanti pada kesempatan hari ini insya Allah nanti akan Bapak ulas ya mengenai tentang Quran surah Al-Imran, baik isi kandungan dan maknanya. Ya, yang kedua, apa kalian pernah mendengar dan mengetahui istilah berpikir kritis? Oke. Pernah mendengar, tapi saya belum tahu banget berpikir kritis itu kayak gimana. Oke, pernah mendengar tapi belum paham apa sih berpikir kritis itu. Baik anak-anakku, tujuan pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang menganalisis Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan hadis tentang membiasakan berpikir kritis. Ya. Nah, sedikit akan kita ulas. Ya, sebelum Bapak membahas tentang apa sih berpikir kritis itu, nah maka nanti di sini kita bersama-sama membaca dan memahami dari isi kandungan ya Quran surah Al-Imran ayat 190 dan 191. Nanti silakan ya diawali dari Bapak dan diikut ya oleh kalian semua. Paham? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilaf. Oke. Terjemahan dari Quran surah Al-Imran ayat 190 dan 191. Di sini terdapat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili dan bergantinya ya bergantinya malam dan siang, la ayatil liulil albab, bahwa itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Alladzina yazkurunallaha qiyamau wa qu'udaw wa 'ala dzunubihim, yaitu orang-orang yang mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa 'ala dzunubihim dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka selalu memikirkan penciptaan langit dan bumi. Ya. Baik anak-anakku, untuk mencairkan suasana ya, selanjutnya kita akan melaksanakan atau melakukan ice breaking. Ya, siapakah di antara kalian yang ingin memimpin ice breaking tersebut? Ya, silakan Gadisa untuk ke depan yang memimpin teman-teman. Ya. Langsung Pak. Langsung. Jadi kita bakal ice breaking. Ice breakingnya tuh lampu lalu lintas. Jadi peraturannya kalau misal lampu merah berarti kita diem. Nah ada juga lampu kuning. Kalau lampu kuning berarti kita kayak jalan di tempat. Nah kalau lampu hijau itu kita lari di tempat aja. Berarti berdiri. Ya semuanya berdiri. Ya, silakan semuanya untuk berdiri. Oke. Dari saya aja atau Iya, Bapak? di garis saya. Oh, saya. Hijau. Merah. Hijau. Lari. Oke. Nah, tadi ada pertanyaan. What is critical thinking? Apa sih berpikir kritis itu? Nah, berdasarkan Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 bahwa dijelaskan berpikir kritis itu adalah kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional yang meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen. Nah, jadi berpikir kritis itu adalah berpikir secara jernih, secara matang sebelum kita mengungkapkan sebuah
dan juga rasional. Apa rasional? Masuk akal. Ya, yang meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif dan juga independen. Nah, jadi kemampuan yang refleks, ya, ketika kita berpikir, mempunyai kemampuan yang reflektif. Apa reflektif? Cepat, ya, tangkap, ya, dan juga independen. Independen itu apa? Ya, sendiri. Ya, jadi yang dimaksud dengan berpikir kritis, ketika kita mendapatkan sebuah informasi, ya, mendapatkan sebuah ilmu, nah, maka kita harus refleks, harus independen, harus rasional. Itu yang disebut dengan berpikir kritis. Ketika mendapatkan sebuah informasi, tidak lantas langsung kita menyampaikan kepada yang lainnya, melainkan apa? Ya, kita harus mencari kebenarannya terlebih dahulu. Itu adalah tanda-tanda orang berpikir. Ya, nah, sebagai orang beriman, kita hendaklah mengimani semua firman-firman Allah, kemudian berusaha memahami makna yang terkandung dan merefleksikannya ke dalam sikap dan tindakan yang positif. Nah, jadi, ya, sebagai orang beriman, ya, yang mencerminkan dari sikap berpikir kritis, maka kita harus mampu, ya, merefleksikan ke dalam kehidupan kita yang sehari-hari dalam bentuk yang positif. Baik, anak-anakku, coba selanjutnya perhatikan video berikut ini. Hai teman kece, tahu nggak kalau di zaman milenial ini, sikap bernalar kritis itu penting banget loh. Buktinya, bernalar kritis itu adalah salah satu profil pelajar Pancasila. Jadi, apa sih bernalar kritis itu? Singkatnya, bernalar kritis itu adalah kecakapan yang membantu kita belajar membuat keputusan dengan mandiri. Bukan cuma teori loh, tapi bernalar kritis memang betul diperlukan. Karena nantinya kamu kan akan jadi dewasa, dan nggak bisa terus-terusan bergantung pada orang tuamu untuk membuatkan keputusan. Nah, tapi sikap bernalar kritis ini nggak bisa tahu-tahu jadi ada ya. Kamu mesti memupuk dan menyirami bibitnya mulai dari sekarang. Terus, apa aja sih yang termasuk dalam kecakapan bernalar kritis? Ada 5 nih. Biar gampang dimengerti, kita pakai contoh ya. Misalnya, kamu adalah ketua kelas yang akan mewakili teman-temanmu untuk memilih hadiah kejutan untuk wali kelasmu di hari itu. Langkah-langkah apa yang bisa kamu lakukan? Pertama, mencari informasi. Nah, dari paparan video tersebut, coba siapa yang ingin memberikan tanggapan mengenai video tersebut? Pak, izin memberikan tanggapan, Pak. Ya, silakan Dimas. Ya, dari video tersebut yang menjelaskan tentang berpikir kritis ya Pak ya. Video tersebut sudah menjelaskan bahwa berpikir kritis adalah suatu kemampuan yang membuat kita dapat mengambil sebuah keputusan yang baik dan benar. Dan juga berpikir kritis ini juga termasuk dalam profil pelajar Pancasila, yang dimana ada tadi disinggung yaitu 5 kecakapan dalam berpikir kritis. Yang pertama ada mencari informasi, yang kedua ada menilai informasi, lalu yang ketiga ada membuat kesimpulan, yang keempat ada merefleksikan pemikiran, dan yang kelima ataupun yang terakhir yaitu membuat keputusan. Jadi daripada kita pasif dalam menerima informasi dan membuat keputusan, alangkah baiknya kita menjadi aktif dalam menerima informasi dan membuat keputusan. Seperti itu, Pak. Masya Allah, kita kasih aplaus untuk Dimas. Jawabannya sangat luar biasa. Oke, sebelum Bapak lanjut, mungkin di antara kalian ada lagi satu orang yang mau memberikan tanggapan terhadap video tersebut? Bapak, Oh, izin dulu. silakan deh Pak. Kalau yang dibilang sama Dimas itu benar. Terus juga dari dalam video emang kita dikasih tahu tentang apa sih itu berpikir kritis. Nah, untuk berpikir kritis ada 5 tahap yang tadi dikasih tahu Dimas, dan juga ada yang dikasih tahu video. Dan menurut saya emang berpikir kritis tuh dibutuhkan Pak di lingkungan masyarakat dan di kehidupan sehari-hari kita. Karena nggak semua informasi itu tuh benar sekarang. Dan kita harus memilah informasi-informasi tersebut, apakah itu benar, apakah itu hoax. Jadi berpikir kritis ini selalu dipakai di kehidupan sehari-hari Pak, seperti itu. Masya Allah, ya, jawaban-jawaban tanggapan dari teman-teman kita luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menambahkan wawasan dan pengetahuan kita tentang berpikir kritis. Bapak pengen tahu, coba di antara kalian
ada tidak nih kalian punya permasalahan atau pertanyaan yang berkaitan tentang berpikir kritis, yang dimana nanti pertanyaan itu menjadi sebuah model pembelajaran kita, yaitu problem reasoning, dan kita akan tuntaskan permasalahan itu dengan cara-cara ya kita teliti, kita praktekkan, dan kita cari jawabannya secara bersama-sama. Silakan jika ada di antara kalian ya yang ingin bertanya atau mempunyai permasalahan, yuk silakan Yi. Ini tentang hujan, Pak. Jadi kan kalau menurut saya pernah baca suatu buku atau suatu kayak dari buku itu tuh menyampaikan bahwa hujan itu adalah rahmat, Pak. Tapi kenapa sih kadang ada beberapa orang yang menganggap hujan itu adalah musibah, Pak? Jadi tuh yang benar hujan itu adalah rahmat atau musibah nih? Baik, kita kasih aplaus dulu untuk nih memberikan kasih. pertanyaan yang sangat luar biasa nih. Ya, nah jadi ya ini menanyakan tentang hujan. Nah memang kalau kita kenal ya hujan itu kan kadang memberikan kesejukan. Ya apalagi kalau di hawanya yang sangat panas. Nah jadi ini itu tadi bertanya bahwa hujan itu rahmat atau musibah sih. Nah ini adalah suatu kasus permasalahan yang nanti kita akan selesaikan. Nah nanti kita akan diskusikan secara berkelompok. Mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut, ada yang ingin ditanyakan lagi atau yang mempunyai studi kasus ya atau yang mempunyai persoalan atau pertanyaan lain? Oke, silakan. Jadi masih berkaitan dengan tadi Pak hujan. Nah, kalau pertanyaan saya itu bagaimana sih cara kita mengintegrasikan ilmu pengetahuan ilmiah dengan ilmu pengetahuan ilmiah seperti siklus air dengan ajaran agama seperti surat tadi yang dijelaskan Al-Imran ayat 190 sampai 191, dan bagaimana cara kita memperkaya pemahaman tentang siklus air tersebut. Oke. Yuk kita kasih aplaus untuk Gadisa yang telah memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa. Dan ini juga menjadi sebuah persoalan buat kita nih. Ya, bagaimana sih cara kita mengintegrasikan ya antara siklus air dengan materi kita, yaitu berkaitan Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 91. Ya, baik. Nah, di sini Bapak sudah memberikan ya kelompok sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Ya, kelompok 1 dan 2 itu adalah kelompok yang visual. Ya, sedangkan kelompok 3 dan 4 itu adalah kelompok audio visual. Ya, kelompok 5 itu sebagai kelompok kinestetik. Baik, sudah sesuai dengan kelompoknya duduknya? Sudah, Pak. Sudah disiapkan semuanya alat-alat untuk penelitian dari persoalan atau pertanyaan teman-teman kita tadi? Nah, alhamdulillah ya di atas meja kalian sudah terdapat ya masing-masing alat ya yang akan digunakan untuk penelitian ya atau untuk memecahkan suatu persoalan dari pertanyaan teman-teman kita tadi. Ya, yang kelompok visual ya sudah terdapat sebuah gambar tentang siklus air. Ya, nanti diamati. Nah, sedangkan kalau yang kelompok audio visual sudah terdapat sebuah video ya tentang si UMON. Ya, silakan nanti disaksikan, dipahami. Dan ya kelompok kinestetik sudah disiapkan ya alat praktik ya tentang proses terjadinya hujan. Ya, silakan dikerjakan. Ya, Bapak kasih waktu. Oke, sudah semua? Sudah selesai? LKPD-nya dikerjakan? Gitu, Pak. Sudah. Baik, kalau sudah semua dikerjakan, ya setiap kelompok ya untuk mempresentasikan di depan ya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, Bapak mulai dari kelompok visual.
Ya, kelompok 1 silakan maju untuk presentasikan hasil ya diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini dan teman kelompok saya sebagai kelompok 1 dengan dengan pembagian visual, bagian visual ingin mempresentasikan tentang materi yang kita diskusikan. Jadi, sini kita mendiskusikan tentang materi yaitu dari pertanyaan saya sendiri, hujan itu adalah rahmat. Tapi kenapa bagi sebagian orang justru memandang hujan itu sebagai musibah? Nah, di sini kita dapat berpikir kritis, guys, dari persoalan ini. Jawabannya adalah hujan itu dianggap sebagai rahmat karena memiliki dampak dalam kehidupan sehari-hari, dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti contohnya kalau semisal hujan datang, kita sekian penjelasan dari diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 atau kelompok visual yang telah menyampaikan ya hasil diskusinya dari pertanyaan ya teman kita tadi. Ada suatu permasalahan bahwa ya hujan itu rahmat atau musibah. Oke, sebelum nanti kita kesimpulkan, selanjutnya ya kelompok audio visual silakan untuk memberikan ya pemaparan materinya, hasil diskusinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3 yang mendapatkan bagian dari audio visual akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait salah satu ayat dari Al-Quran, yaitu Ali Imran ayat 190 sampai 191, yang dimana dari pertanyaan teman-teman kita yang sudah ditanyakan, yaitu dari Nyi Ayu dan Gadisa Intan terkait materi hujan dan siklus air, yang dimana akan dijelaskan oleh kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Dimas Rizky Ardiansyah dan kelompok saya yaitu Saya Mita Altavia. Saya Nirwana Salsabil. Saya Marhatun Soleha. Saya Sabiha Abida Putarisa. Oke, untuk pertanyaan pertama tentang mengenai hujan yang kenapa bisa disebut sebagai rahmat dan musibah akan dijawab oleh Sabita Altavia. Silakan. Jadi berdasarkan hasil diskusi dari kelompok 3 bagian audiovisual, untuk menjawab pertanyaan dari Nyi Ayu tentang hujan itu kan rahmat, tapi kenapa sebagian orang menganggap itu sebagai hal yang negatif. Jadi berdasarkan hasil diskusi kami, hujan itu sebenarnya memang rahmat, tapi bagi sudut pandang orang dan perspektif orang itu beda-beda. Ada yang menganggap itu sebagai rahmat dan ada juga yang menganggap itu sebagai bencana. Untuk orang yang menganggap sebagai bencana, biasanya itu untuk orang-orang yang sudah memiliki kegiatan agenda di luar ruangan. Jadi karena dia udah punya rencana, tapi ternyata tiba-tiba hujan, dan hujan itu nggak bisa diprediksi, jadi dia menganggap itu sebagai hal yang negatif. Sedangkan untuk orang yang menganggap hujan itu adalah rahmat dan anugerah, dia pasti berpikir kalau hujan itu memberikan dampak positif bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi ini. Gitu. Jadi sebenarnya hujan itu rahmat atau musibah tergantung perspektif dari orang tersebut. Tuh. Baik, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gadisa tadi. Jadi di sini berdasarkan diskusi dari kelompok 3 itu kita menghasilkan jawaban diskusi itu, yaitu pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat mengintegrasikan pengetahuan ilmiah tentang siklus air dengan ajaran agama, khususnya yang terdapat dalam Quran Surah Al-Imran ayat
190 sampai dengan 191 tadi. Dan untuk memperkaya pemahaman kita tentang fenomena alam seperti hujan. Jadi jawaban dari kelompok kami hasil diskusinya yaitu ayat-ayat ini itu menggambarkan kebesaran Tuhan sebagai pencipta alam semesta, menyelaraskan hal ini dengan siklus air. Kita dapat juga menginterpretasikan bahwa proses alam tersebut adalah bagian dari keajaiban ciptaan Tuhan yang diatur dengan begitu sempurna. Oke, baik. Sekian pemaparan materi dan juga penjawaban pertanyaan dari yang sudah teman-teman kita tanyakan dan sudah dijawab oleh teman-teman kita dari kelompok 3 yaitu bagian audio visual. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Sekian pemaparan materi dan juga penjawaban pertanyaan dari yang sudah teman-teman kita tanyakan dan sudah dijawab oleh teman-teman kita dari kelompok 3 yaitu bagian audio visual. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah memberikan pemaparan hasil diskusinya. Masya Allah ya. Ternyata oke ya, perhatikan. Masya Allah, ternyata hasil diskusinya sangat luar biasa ya, dari berbagai macam perspektif ya, sudut pandang kita, bahwa satu pertanyaan atau satu masalah dengan jawaban yang berbeda-beda. Ya, jadi ada yang menganggap bahwa hujan itu bisa sebagai rahmat. Ya, karena hujan itu bisa memberikan dampak positif bagi siapa, misalnya contoh bagi petani. Nah, itu adalah suatu rahmat ya, jadi petani tidak perlu capek untuk mengairi hasil pertaniannya atau perkebunannya. Nah, sedangkan kalau dari kelompok yang lain tadi beranggapan ya bahwa hujan bisa saja sebagai musibah atau rahmat, tergantung dari perspektif dari manusia tersebut ya. Nah, ketika dia ada keperluan misalnya ya hujan, nah itu bisa saja menganggap bahwa hujan itu adalah sebuah musibah ya. Tapi kalau misalnya seorang yang tidak ada kegiatan ya, maka menganggap hujan itu adalah sebuah rahmat. Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah ya, persoalan-persoalan yang sudah ya diberikan oleh teman kita dan juga alhamdulillah semuanya sudah terjawab dengan tuntas. Baik, anak-anakku sekalian, bagaimanakah pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Materi selanjutnya nanti akan kita bahas itu mengenai tentang khutbah. Ya, silakan. Nanti kalian pahami, kalian pelajari. Ya, insya Allah minggu depan kita akan bahas materi tentang khutbah. Namun sebelum Bapak mengakhiri, ya, nah, adakah di antara kalian ya, silakan untuk memberikan kesimpulan ya materi pelajaran kita hari ini tentang membiasakan berpikir kritis. Izin Pak, saya ingin memberikan kesimpulan. Silakan deh Pak. Oke. Itu deh. Kalau misalkan tentang kesimpulan nih Pak, kan hari ini kita lagi belajar berpikir kritis. Nah, berpikir kritis itu berarti kita berpikir secara rasional, terus refleks, dan juga mandiri gitu. Nah, itu terbukti kalau belajar atau berpikir kritis itu harus kita laksanakan di kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang tadi kita tanyakan tuh, kasus tentang hujan. Itu kita harus belajar kritis, berpikir kritis tentang kasus hujan tersebut. Apakah itu bermanfaat bagi semua orang, dan juga apa sih hubungannya dengan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terbukti kalau kita tuh berpikir kritis berlandaskan dengan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga, yang ada pada surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Seperti itu, Pak. Masya Allah, kita kasih aplaus untuk kita. Ya, alhamdulillah ya, berarti materi kita kali ini yang memberikan dampak positif ya tentang berpikir kritis. Jadi ya, kesimpulan dari materi kita bahwa ya sekali lagi berpikir kritis itu sangat diperlukan.
Kenapa? Karena itu adalah tujuan dari sebuah mencari informasi, tujuan dari pembelajaran, ya. Karena kalau tidak diketahui, ya, atau kita tidak paham suatu informasi, nah bisa saja nanti kita menyebarkan suatu informasi yang hoak atau bohong. Maka diperlukan, ya, untuk berpikir kritis. Nah, jadi berpikir ini, ya, berpikir kritis ini adalah berpikir sebelum kita bertindak, ya, karena sangat diperlukan, ya, untuk kehidupan sehari-hari. Baik, anak-anakku sekalian, alhamdulillah, ya, materi kita hari ini sudah tuntas. Maka kita cukupkan materi kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.